Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel untuk anime Shinka no Mi, dan di sini kita masuki chapter 53 sampai 54. Oke, sebelum kita ke web novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君、弱いもん。 Oke, kita pertama masuk chapter 53. Jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek aja videonya di playlist. Setelah kepergian Lois dan sisa Valkyrie, 1 minggu telah berlalu. Tapi meski begitu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seichi terus pergi ke Royal Castle untuk melatih sihirnya. Kebetulan karena Saria dan yang lainnya masing-masing mengambil permintaan mereka sendiri hari ini, mereka tidak di sini bersama Seichi. Origa-chan juga akan bersama dengan Saria dan yang lainnya. Dan sekarang, Seichi akhirnya mencapai level tertentu. Tiba-tiba tanpa konsentrasi tertentu, mantra elemental air, pemula, bola air, akhirnya berhasil berhenti pada ukuran bola basket. Nah, jadi ini ceritanya Seichi sedang melakukan latihan semacam mengontrol jumlah sihir. Luar biasa, Seichi-kun, saya bahkan tidak bisa merasakan ketidakstabilan dalam sihir. Bukankah ini berarti Anda telah memperoleh keterampilan menahan? Floriosan yang telah bertindak sebagai pelatih Seichi juga mengatakan demikian. Dan terlebih lagi, Seichi juga mengkonfirmasi dirinya bahwa telah memperoleh keterampilan menahan. Akhirnya dengan ini Seichi tidak akan berakhir membuat kehancuran yang tidak berguna lagi. Karena sebelumnya itu Seichi nggak bisa ngontrol jumlah kapasitas sihir yang dikeluarkan ya guys. Jadi asal ngeluarin aja jadi banyak yang hancur-hancur gitu. Dan kemudian seperti biasa pengumuman itu mengalir dalam pikirannya. Keterampilan neraka Afchi atau neraka tanpa akhir telah diperoleh. Neraca Afchi adalah 8 dari paling menyakitkan dari 8 neraka dalam agama Buddha. Seichi menggunakan penamaan ini karena sangat cocok dengan deskripsi. Tetapi mulai sekarang Seichi hanya akan menggunakan Endless Hell sebagai nama skill normal agar tidak membingungkan siapapun. Di antara semua keterampilan yang Seichi peroleh, keterampilan ini jelas merupakan salah satu dengan nama yang paling berbahaya. Kemudian Seichi melihat Gasur ada di sini dengan seseorang yang cukup tua. Nah, jadi saat latihan tiba-tiba ada sosok Gasur yang muncul, guys. Gasur itu ketua guild petualang ya. Seichi pun menghampirinya. Kesan pertama yang Seichi lihat dari orang yang di sampingnya Gasur adalah pertapa. Alis dan rambut putih panjang, jenggot putih yang lebih panjang. Selain itu, ia juga mengenakan jubah putih, sehingga membuat orang yang benar-benar putih. Tingginya tidak setinggi itu dan punggungnya lurus, tetapi ia memiliki tongkat besar yang setinggi Seichi. Dari matanya yang lembut dan seluruh suasananya, dia adalah seorang lelaki tua yang membuatmu merasa terbungkus dalam rasa aman. Saya, Barnabas Ablit. Saya tidak keberatan jika Anda memanggil saya Barna, ucap pria tua tersebut. Saya Seichi. Barna-san menyapa Seichi dengan suasana yang sangat ramah. Seichi juga memberitahu namanya, tetapi Floriosan yang tetap diam sampai sekarang mengumumkan sesuatu diliputi oleh emosi. Untuk berpikir, aku bisa bertemu dengan Magic Saint itu Barnabas sama, ucap Floriosan. Anda tahu tentang Barna-san? Tanya Seichi. Tentu saja, ketika datang Barnabas sama tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa dia menguasai dunia sihir. Dia adalah penyihir terhebat di dunia atau tingkat superior. Waduh, jadi ini kakek tua adalah salah satu penyihir terkuat, guys. Saya masih belum menguasai sihir karena aku peri. Aku sudah hidup lama tapi masih banyak sihir yang belum kulihat. Barna-san adalah peri. Kemudian seperti yang dikatakan Barna-san, dia memiliki telinga panjang dengan ujung tajam yang berbeda dari manusia normal. Jadi ras elf ya, kalian pasti udah tahu lah ya. Karena banyak di anime yang memperlihatkan ras elf ini atau peri. Atau lebih tepatnya, ia adalah penampakan peri pertamanya di dunia lain. Nah, jadi ini pertama kali Seichi ngeliat peri, guys. Kau tahu, selain itu ia tampaknya menjadi selebriti yang luar biasa. Tiba-tiba, Ranse-san datang menemui Seichi, tapi ketika melihat orang di sampingnya, Ranse-san terkejut. Barna Sensei.
Ransei menunjukkan sikap rendah diri meskipun ia adalah seorang raja. Ketika Sechi memahami identitas sebenarnya dari Banasan, Gasur memberitahu lebih banyak informasi tentang Barna Sensei. Nah, jadi Barna ini adalah guru yang mengajari Ransei-san, guys. Ngomong-ngomong, Barnabas sama juga kepala sekolah Barbador Magic atau sekolah sihir Barbador. Sekolah sihir Barbador, Seiichi terkejut dengan namanya karena sekolah itu adalah kemana Sota dan semua orang pergi sekarang. Sementara Seiichi terkejut dengan fakta itu, Ransei-san bertanya pada Banasan dengan ekspresi bingung. Sensei, kenapa kamu datang ke sini? Saya pikir tidak ada pertemuan yang diatur khusus atau apa, tapi sebenarnya aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, ucap Banasan. Sesuatu yang ingin saya katakan ini tentang putra Anda. Otomatis Ransei-san berekspresi terkejut dan berubah. Saat ini sekolah dalam keadaan yang sedikit istimewa. Apa kamu tahu kenapa? Ucap Banasan. Pasti keberadaan para pahlawan. Apakah aku benar? Balas Ransei-san. Betul, karena itu agak bermasalah di sekolah saya, balas Banasan. Bermasalah itu adalah, tepat pada saat Banasan hendak menyampaikan apa yang terjadi, tiba-tiba seorang tentara berlari ke tempat latihan dengan ekspresi putus asa. Monster! Segerombolan monster menyerang Tervel. Semua orang terkejut. Menurut pasukan pengintai, sekitar 5.000 pasukan musuh menyerang Tervel. Kemudian Ransei memerintahkan untuk segera mengumpulkan pasukan di kastil. Dan di sini kebetulan petualang dari Gold dan Banasan yang ada di sini akan membantu melawan monster tersebut. Wah, jadi ini bersatu guys untuk melawan monster iblis tersebut. Seiichi juga akan membantu. Kalian semua terima kasih. Tolong pinjamkan kekuatan kalian, ucap Ransei-san. Oke, kita kembali ke beberapa hari yang lalu. Ini ceritanya, seseorang tertawa menghadap kristal. Gunung yang tinggal di Tervel akan bergerak jika kita mengirim sejumlah monster. Tetapi jika kita mengirim monster, maka tidak peduli berapa banyak itu, tidak akan bergerak. Meskipun gunung adalah eksistensi yang merintangi Tervel, itu juga adalah monster. Seperti yang diharapkan, kami tidak dapat mengatur mantra teleportasi di dekat laut. Tapi itu tidak bisa membantu kamu tahu jenis sihir instalasi harus ditetapkan secara tepat ke koordinat tanah. Jika tidak, berarti itu tidak dapat memiliki efek sama sekali. Namun, saya mendengar bahwa tidak ada manusia yang dapat menggunakan sihir luar angkasa di Tervel. Berkat itu, jika kita memikat pedang kesatria dan kesatria hitam suci atau Black Paladin ke daerah di sekitar perbatasan nasional, kita bisa menginjak Tervel dalam waktu itu, dan kematian dan keputusasaan rakyat akan menjadi makanan bagi setan Dewa Sama. Tapi setan Anggun Es dan Man of Iron masih ada di sana, Anda tahu? Tidak peduli seberapa bagus seorang individu, ada batas kekuatannya. Kualitas tidak pernah bisa melampaui kuantitas. Ya, apapun yang berhasil, jika rencana ini berhasil, kita akan selangkah lebih dekat ke kebangkitan setan God Sama. Oke, kita masuk chapter 54. Lois Barce tanpa sadar mengerutkan kening pada pemandangan yang terbentang di depannya. Dua bawahannya, Lorna dan Claudia, juga kewalahan dengan pemandangan di depan mereka. Kami, Valkyrie Pedang Suci, menerima permintaan dari Black Paladin atau Kesatria Hitam Suci, dan setibanya kami di puncak bukit dekat perbatasan kerajaan Weinberg, kami menemukan monster berkerumun di dasar bukit. Ngomong-ngomong, Lois, apakah kamu tidak perlu kembali ke sisi yang mulia? Apakah makhluk jahat tidak maju ke ibu kota kerajaan? Kamu mengerti bahwa jika kamu tidak ada di sana, maka ibu kota kerajaan akan jatuh ke dalam kekacauan, kan? Tentang itu tidak perlu khawatir. Barnabas sama kebetulan berkunjung, dan para petualang dari markas besar persekutuan juga harus membantu. Oh, Transcend One, Barnabas sama di sana ya. Jika begitu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siso saya juga ada di sana. Apa? Kau bilang Siso, Lois? Mendengar kata-katanya, Black Holy Knight berteriak dengan suara terkejut. Lois, engkau memiliki Siso? Saya benar-benar berasumsi bahwa kamu hanya memperoleh hasil dari pelatihan neraka. Tetapi seseorang yang bisa membuat Lois mengatakan demikian, Black Holy Knight menyilangkan tangannya dan mengerang. Nah, jadi terkejut ya, karena Lois sebelum itu nggak pernah punya guru, guys.
Dan di sini terkejut, tiba-tiba dia udah punya Shiso, dan itu adalah si Seiji ya, yang OP-nya nggak ngutek. Pedangmu indah seperti biasa. Melihat pedangnya, kesatria suci hitam menghela nafas kagum. Rapier Water God atau rapier dewa air, itu adalah senjata kelas mitologi Lois, dan meskipun ia tidak bisa menggunakan sihir, asalkan itu adalah atribut air, senjata yang memiliki efek memungkinkan untuk menggunakan bahkan hingga kelas sihir tertinggi. Di puncak bukit tempat sisa anggota Valkyrie dan tentara lainnya, tapi Lois tidak khawatir sama sekali. Sementara Seiji sudah aktif sebagai petualang untuk sementara waktu sekarang. Ini pertama kalinya ia harus menghadapi 5.000 monster. Ketika Seiji berdiri di sana tidak dapat menghentikan wajah yang bergerak-gerak. Jubah tiba-tiba ditarik. Apa yang salah, Origa-chan? Tanya Seiji. Sebenarnya Origa-chan juga ikut serta untuk permintaan penaklukan raksasa monster kali ini. Itu karena Origa-chan sendiri berkata dia ingin melakukannya. Seiji Oni-chan, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Origa-chan. Sementara Seiji bergaul dengan para petualang dan yang lain bercakap, Gasur mendatangi Seiji. Tapi dia terlihat seperti berpakaian untuk berkelahi, atau masih pakai celana dalam doang ya guys. Masih memakai celana bumerang seperti biasanya. Gasur, apakah Anda benar-benar akan bertarung? Meskipun kamu seorang guildmaster, tanya Seiji. Tentu saja. Bagaimana saya bisa duduk dan menunggu sementara Royal Capital Tervel menghadapi krisis? Dan alasan sebenarnya adalah kesempatan untuk memamerkan otot-ototku yang indah. Dasar nih Gasur. Tiba-tiba sebuah siaran dikirim melalui sihir ke lokasi kami. Sekelompok monster telah muncul. Setelah siaran, Seiji memperhatikan bahwa suasana di sekitar sini perlahan-lahan mulai menyala. Dan kemudian setelah siaran sebelumnya, sepotong informasi baru dikirimkan kepada kami. Kekuatan monster yang diperkirakan rata-rata adalah peringkat A. Tampaknya ketika pengumuman itu berlalu, dalam sekejap keheningan mendominasi tempat itu. Itulah masalahnya, karena saya mendengar bahwa peringkat A berada pada tingkat di mana dibutuhkan 5 orang dengan kekuatan A untuk menurunkannya. Selain itu, di kota ini tidak termasuk Al yang merupakan petualang peringkat A. Mereka bahkan tidak memiliki peringkat B, dan sisanya hanya petualang peringkat C atau di bawah. Dalam hal ini akan sulit untuk tidak merasa putus asa. Waduh, jadi terbatas guys, pahlawan atau petualang peringkat A ya. Pemandangan sejumlah monster, pasukan besar monster yang berjalan secara bersamaan diproyeksikan. Pemandangan yang indah. Alih-alih hanya peringkat A, ada juga banyak peringkat S di tengah-tengah mereka. Jadi bukan cuma peringkat A aja guys monsternya, ada peringkat S juga. Meskipun isi dari apa yang dia katakan Satpara, untuk beberapa alasan Banasan sepertinya tidak panik sama sekali. Bagaimana kamu bisa tenang? Tanya Seiji. Seperti yang diharapkan, apakah itu karena Banasan adalah salah satu dari sedikit keberadaan mengerikan yang dikenal sebagai Transcend One? Ya, aku juga monster juga, gumam Seiji. Dengan banyak tanda tanya melayang di atas kepala Seiji. Seiji mengalihkan pandangannya ke arah Gasur. Sementara Seiji menatap pemandangan yang tak bisa berkata-kata, tubuh monster di sekitar tempat Gasur menabrak secara bersamaan, diluncurkan ke udara. Secara khusus 10 dari mereka terbang. Hahaha, otot-otot yang bersemangat. Mengaumlah otot. Otot-otot yang mengamuk dilihat oleh semua orang. Ini otot saya, saat gembira, gumam Gasur. Aduh. Gasur terkekeh pergi dan dengan cara itu pergi untuk mengirim monster terbang satu demi satu. Kemudian seperti yang diharapkan dari monster peringkat tinggi, mereka tampaknya memiliki kecerdasan tinggi dan mulai bekerja sama untuk melawan Gasur. Dan menggunakan paku dan taring mereka melancarkan serangan brutal kepada Gasur. Lemah, sangat lemah. Jangan berpikir kamu bahkan bisa menggaruk ototku dengan serangan seperti itu, ucap Gasur. Gasur dengan mudah mengalahkan monster yang terus meningkat menyerangnya. Selain itu bahkan tidak ada satupun goresan yang mengenai tubuh Gasur. Waduh, ini si Gasur bisa ngalahin banyak monster tanpa tergores guys. OP bener nih. Sementara Seiji masih terpana oleh absurdnya situasi di depannya. Banasan dengan tenang mengatakan sesuatu pada Seiji. Geser Klat,
Saat ini, dia bertindak sebagai ketua dewan untuk markas besar persekutuan dan mengendalikan para petualang di sana. Tetapi dengan kekuatan pertahanannya yang tinggi dan kekuatan ofensif yang luar biasa, dia adalah mantan petualang peringkat S yang telah berhasil menerima permintaan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dari cara dia bertarung, orang-orang memberinya julukan Man of Iron. Di sana, lihat proyeksi. Mengikuti saran Barnasan, ia mengalihkan tatapannya kembali ke proyeksi. Waduh, jadi si Gastor ini dulunya mantan petualang ranking S guys, dan julukannya adalah Man of Iron atau manusia besi ya. Dan di sini di proyeksi kali ini sosok Elisan muncul. Elisan tidak dalam pakaian resepsionis yang biasa, tetapi dalam pakaian perbudakan, dan di tangannya adalah cambuk panjang yang disebut bullwhip. Oh, sekarang ternak rendahan berlutut di depanku. Saat dia meneriakkan itu, Elisan mengayunkan cambuknya dengan tajam. Ketika suara retak yang keras terdengar, monster dibelah terbuka dan dikirim terbang satu demi satu. Saat bagus, lebih banyak, menjerit lebih banyak untukku, ucap si Elis. Suara retak berdering terus-menerus setiap kali Elisan menggunakan cambuknya. Sepotong monster akan terpotong tanpa gagal. Alice McLean, sebelum dia bekerja sebagai resepsionis, dia pernah disebut Ratu SM, seorang mantan petualang peringkat S yang ditakuti oleh orang lain. Meskipun dia mengambil pekerjaan sebagai resepsionis, kemampuannya tampaknya belum menurun sejak saat itu. Seichi tercengang. Waduh. Dan jadi Alice McLean juga dulunya mantan petualang ranking S guys. Di sana, lihat keduanya. Dua berikutnya yang muncul adalah dua lolicon dan eksibisionis. Tunggu sebentar, jangan bilang keduanya juga mantan petualang rank S, gumam Seichi. Sungguh, sekelompok yang keterlaluan. Seichi, gadis-gadis kecil pasti ketakutan. Seichi juga, karena seluruh situasi ini, ia tidak bisa membuat siapapun melihat tubuh telanjangku. Bagaimanapun, selama kita bisa mengalahkan ini, ya setelah itu kehidupan normal kita sehari-hari bisa. Setelah keduanya berbagi pandangan, mereka berbalik untuk menghadapi segerombolan monster dan berteriak. Pertama, pria lolicon dengan pedang di masing-masing tangan mulai memotong-motong monster satu persatu dengan gerakan yang begitu elegan sehingga bahkan mata yang tidak terlatih pun bisa menghargai mereka. Bagaimana jika karena kamu, gadis-gadis kecil menjadi saat takut sehingga mereka tidak bisa tidur sebentar? Sungguh tarian pedang. Bahkan monster peringkat tinggi tidak dapat mengimbangi gerakannya, dan secara bertahap jumlahnya berkurang. Kalau begitu aku juga. Kemudian pria eksibisionis membuang semua pakaian dan peralatannya karena alasan tertentu dan langsung terjun ke masa monster. Nyala body. Kemudian saat dia bertabrakan dengan monster, tubuhnya mulai membakar dengan intens. Monster yang tersentuh oleh api dibakar menjadi abu satu demi satu. Belum, lihatlah tubuhku. Setelah itu dia dilapisi petir, kemudian es, kemudian cahaya dan sebagainya. Dan sementara berbagai hal menutupi tubuhnya yang telanjang, dia memusnahkan monster. Waduh. Dan jadi di sini tubuhnya bisa ngeluarin petir, es dan lain-lain. Ini tubuh atau lampu anjir. Pelindung Lolis, Walter Velat, terungkap Slan Algard. Mereka masing-masing memiliki pesta mereka sendiri, dan di mana Walter memiliki ilmu pedang yang elegan, Slan memiliki sihir uniknya sendiri, dan keduanya adalah pengguna kemampuan yang membersihkan tugas demi tugas. Namun saat petualang naik dalam peringkat, lebih banyak kualitas diperlukan dari mereka. Itu sebabnya keduanya tidak bisa melewati peringkat C. Sudah cukup, gumam Seichi. Aku tidak bisa berbuat banyak selain mendengarkan Barnasan saat matanya menjadi dingin. Selain itu, sebagai hasil dari mendengar tentang berbagai petualang di markas besar persekutuan, Seichi menyadari bahwa meskipun mereka peringkat rendah, mereka semua adalah orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan orang peringkat S. Setelah mendengar tentang itu, izinkan saya mengatakan satu hal. Apa-apaan kalian? Guild mesum ternyata adalah guild terkuat. Nah, jadi kayak gitu guys. Yang dikira Seichi guild mesum cuma sifatnya doang yang aneh, ternyata itu kumpulan orang-orang terkuat guys. Waduh. Nah, jadi seperti itu untuk web novel untuk anime Shinkanomi untuk chapter 53 dan 54. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.